umat Islam itu dilarang keras ya memerangi orang-orang yang tidak memerangi Islam. Makanya dalil-dalil dalam Al-Quran itu dikatakan, perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti ya memerangimu, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, di ayat lain juga dikatakan gini, dan ketika orang-orang kafir memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengisirmu, maka mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ini ayat yang sering dijadikan sebagai alasan oleh teman-teman Kristen bahwa Allah itu adalah pembalas tipu daya, atau dia itu adalah penipu yang ulung, kata orang Kristen. Nah, di dalam ajaran agama Islam, kalau umat Islam itu tidak diperangi, tidak boleh memerangi. Jadi bagaimana mungkin, pertanyaannya, bagaimana kalau orang Muslim yang memerangi kafir? Kenapa Allah tidak menurunkan ayat agar orang non-Muslim ini diberi perintah untuk memerangi Muslim? Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena umat Islam itu diajarkan berperang untuk membela diri. Nah, kalau diajarkan untuk membela diri, berarti nanti diperangi. Kalau non-Muslim tidak memerangi, maka perang itu tidak akan terjadi. Kalau Islam yang memulai, itu tidak akan mungkin, karena tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Iya, oke, saya paham. Ya. Nah, sebenarnya dari awal sebelum saya bertanya kan saya jelasin gini. Di setiap agama itu yang saya pelajari, ketika ada orang atau oknum agama itu yang memerangi agama lain, itu oknum, bukan ajaran agamanya. Bahkan di dalam Kristen pun jangankan disuruh memerangi, ketika dia merencanakan kejahatan aja dia udah membunuh. Nah, jadi maksud saya gini, kan di hukum yang saya pahami di dalam Islam itu kan ketika ada, intinya lah, ketika ada oknum dari agama sebelah yang memerangi Muslim, maka Muslim wajib memerangi oknum itu. Dan tadi penjelasan Bang Sul bahwa dalam Islam tidak diajarkan untuk memerangi agama lain. Ketika yang duluan, ya maksudnya gitu, yang duluan memerangi itu sama sekali dalam Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Tetapi kan ada oknum-oknum juga itu yang pasti melakukan itu. Tidak mungkin tidak. Di setiap agama itu pasti mempunyai oknum yang tidak benar. Itu pasti saya yakin. Nah, maksud saya gini, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyuruh memerangi oknum dari orang-orang itu, sedangkan ketika ada oknum dari umat Islam sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyuruh non-Muslim itu untuk memerangi oknum itu juga. Kenapa? Ya, jadi gini, di dalam Al-Quran itu sudah dijawab ya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 32. Barang siapa yang membunuh ya, seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia saja, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Nah, di dalam ajaran agama Islam, ketika ada oknum yang melakukan hal seperti itu akan diganjar oleh Allah dengan neraka. Jadi kalau ada orang yang membunuh orang lain tanpa salah, maka jelas itu ganjarannya adalah neraka. Jadi tidak perlu di dalam seperti yang Anda inginkan bahwa Allah harus memberikan dalil di dalam Al-Quran bahwa orang yang dianiaya oleh oknum ini juga harus balik menganiaya. Tidak perlu. Allah cuma mengajarkan kepada umat Islam, jangan kamu menganiaya orang lain, apalagi membunuh orang lain, karena ada ganjarannya, yaitu api neraka. Itu jelas.
Iya, oke. Paham, saya Ya, mulai punya paham. ya, Ya. Jadi ini menurut saya ya, menurut ya, pemahaman saya. ya, Berarti menurut saya ya, ya. bahwa memang kalau hukum membalas kejahatan dengan kejahatan ini ada yang tidak adil. Menurut saya ya, Mm-mm. hukum ini memang ada yang pokoknya tidak adil lah di hukum seperti ini. Karena kalau kita simak secara baik-baik, maka kita akan bisa paham bagaimana hukum ini berlaku. Nggak perlulah saya jelasin lagi. Kalau saya justru hukum ini sangat adil. Kenapa Iya, sangat adil? Kenapa kalau sangat adil? Pertama, karena di dalam ajaran agama Islam itu dilarang menganiaya orang lain, meski beda iya, keyakinan, apalagi membunuh orang lain yang tidak berniat untuk membunuh. Itu tidak boleh di dalam ajaran agama Islam. Bahkan dalam Al-Qur'an ya, di dalam surah At-Taubah ayat 6. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, meminta perlindungan perdamaian kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Nah, kalau oknum umat Islam itu memahami Islam dengan benar, memahami Al-Quran itu dengan benar, maka tangannya akan suci dari menodai atau menzalimi orang lain. Nah, sekarang kalau misalnya Anda merasa tidak adil, ya masuklah ke dalam ajaran agama Islam. Supaya Anda tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain. Dan orang lain pun tidak merasa terancam dengan adanya keberadaan Anda. Karena Anda sudah melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jangan melakukan penganiayaan, penzaliman terhadap orang lain. Meskipun dia itu adalah orang musyrik. Nah, dalilnya iya, sudah jelas, At-Taubah ayat 6. Jika ada seorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan, meminta perdamaian kepadamu, lindungi dia supaya dia sempat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Nah, demikian itu disebabkan karena mereka orang yang tidak mengetahui. Jadi kalau saya boleh bilang gini, di zaman saat sekarang ini, seorang pemimpin negara atau jenderal perang lah ya, dari tentara-tentara yang ada di setiap bangsa-bangsa ini. Saya belum pernah mendengarkan dalil atau perundang-undangan yang sama seperti At-Taubah ayat 6 ini. Paling tidak yang santer kita dengar, seorang pemimpin perang akan bilang kepada tentaranya, jika musuh mau damai, biarkan mereka pergi. Jika musuh mau damai, silakan kita berdamai. Paling itu, gencatan senjata. Paling itu. Tetapi Al-Quran dengan secara spesifik perintahnya jelas. Jika musuh, jika orang musyrik, jika orang yang memerangi kamu menginginkan perdamaian, dia tidak mengatakan biarkan mereka pergi atau berhenti perang. Tapi dia katakan apa? Berikan pada mereka tempat yang aman. Jangan biarkan pergi sendiri. Kawallah mereka sampai ke tempat yang aman. Luar biasa Al-Quran itu. Nah, cuman terkadang orang menilainya berbeda. Karena kenapa? Dia tidak sampai kepada pokok kebenaran inti daripada Al-Quran itu sendiri. iya Bang. Sebenarnya terlalu jauh lah penjelasannya. Kalau menurut saya ya, Ya, eh, hukum membalas kejahatan dengan kejahatan itu tidak dapat menyelesaikan masalah, justru malah membuat masalah lagi. Ini kan kita punya pemahaman yang berbeda-beda. Kalau ya, misalkan dari pandangan ini, oh enggak, hukum ini memang sudah paling benar. Kalau kamu enggak mau, maka kamu harus masuk biar kamu hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kebenaran yang kita pahami menurut mereka, bukan menurut orang pada umumnya. Jadi setiap kelompok mereka mengklaim saya benar, kamu pun benar. Nah, sebenarnya yang tadi saya maksud itu gini, kan yang itu saya jelasin bahwa setiap agama yang memerangi agama lain itu mereka itu kan oknum.
Karena mereka tidak taat, sama seperti oknum non-muslim itu yang memerangi muslim. Mereka itu tidak taat, mereka itu akan masuk neraka. Ya kan? Yang menjadi kebingungan bagi saya itu kenapa hanya ada dalil yang menyatakan perangi mereka yang memerangi muslim itu, tetapi tidak ada dalil yang menyatakan bahwa non-muslim itu harus memerangi muslim, oknum muslim itu yang memerangi mereka. Nah itu kan kalau menurut pandangan saya itu memang kalau kita mau menilai secara manusiawi itu memang tidak adil. Tidak adil bagi oknum sebelah, bukan oknum yang muslim gitu. Nah, jadi saya kalau melihat ajaran-ajaran seperti ini ya saya harus ikuti penjelasannya dan menilai pun saya nggak boleh menilai secara rohani, tetapi saya ikuti menilai secara manusiawi. Kira-kira saya belajar ajaran duniawi ada nggak kebenarannya? Dan sampai sekarang saya belum dapat juga atau menemukan di mana kebenaran itu. Malahan malah ribet dan penjelasannya pun kalau bisa dibilang penjelasannya seperti sebuah negara yang dibangun dan diatur dengan undang-undangnya. Undang-undang di setiap negara itu kan berbeda. Dan kita memahami bahwa aturan di negara kita ini sudah paling benar. Sedangkan yang lain itu mereka punya kebenaran sendiri. Nah, menurut saya itu adalah hukum duniawi. Dan saya belum pernah menemukan ajaran yang benar daripada ajaran duniawi itu. Bagi saya, membalas kejahatan dengan kejahatan aja udah salah. Dan itu adalah hukum kalau dalam Kristen itu dinamakan hukum daging. Nah, Yesus berkata bahwa apa yang berasal dari daging itu tidak dapat membuat manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya kalau kita belajar ajaran Kristen, Yesus memang tidak mengajarkan hukum duniawi. Artinya orang Kristen tidak terikat dengan hukum dunia. Hukum dunia itu biasa dipakai oleh orang untuk ajang politik, untuk mempertahankan diri. Saya kasih satu contoh. Ketika ada orang yang memerangi kita, maka kita wajib untuk memerangi kita. Artinya kita mempertahankan diri. Kita membela diri kita, mempertahankan diri supaya kita tidak musnah, tidak habis dibantai. Kalau dalam iman Kristen, ketika orang Kristen dibantai, kalau mau dibantai, dibantai aja. Mau dibunuh aja. Karena orang Kristen tidak terikat dengan hukum duniawi. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, kalau mau berbicara tentang hukum duniawi, maka saya akan menjelaskannya juga kepada hukum duniawi. Sebab saya yakin bahwa ketika saya menjelaskan hukum kasih karunia atau hukum moral, maka orang-orang itu sudah bisa paham, oh ternyata kebenarannya cuma ada di sini. Kalau kita mengikuti hukum dunia, maka yang ada kita menjadi fanatik. Nah, itu menurut pemahaman saya. Kalau misalkan saya salah, nanti dikoreksi. Iya. Jadi gini, di dalam kehidupan Yesus ya, kalau saudara membanggakan Yesus, Anda juga harus tahu, ajaran Yesus itu belum tamat semua. Masih banyak yang ingin Yesus ajarkan. Tapi pada waktu itu, manusia belum sanggup untuk menanggungnya. Itu dalilnya ada. Jadi kalau misalnya kita minta mana asas ya dalam ajaran Kristen yang bisa dijadikan sebagai hukum sebuah negara, itu tidak akan bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena di dalam ajaran Kristen memang tidak bisa dijadikan sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya sehebat apapun sebuah negara yang mayoritas Kristen, tidak bisa menjadikan Kristen itu sebagai asas negaranya. Itu pasti. Karena memang ya kalau boleh saya katakan belum sempurna. Karena Yesus memang mengatakan masih banyak tapi belum bisa dia ajarkan masa itu. Nah, kalau kemudian Saudara Demian mengatakan Kristen itu bukan agama yang menghakimi kaitannya dengan hal dunia. Anda juga salah. Karena jelas perintah Yesus itu ada. Orang yang tidak percaya akan dihukum. Orang yang percaya dibaptis. Kan ada dalilnya di dalam Markus 15:16. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada seluruh makhluk.
Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Belum lagi seruan Yesus, siapa di antara mereka yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa ke hadapanku, bunuh mereka di hadapanku. Itu Eh, perintah. bang, Tetapi ya, ya, oke. Kira, saya boleh nanya nggak? Kira-kira boleh. Zul mengutip dalil-dalil itu, apakah Bang Zul tahu eh, maksudnya kemana? Ya Atau tahu lah, ngerti karenanya? saya, ngerti. Yesus itu mengajarkan tentang sebuah agama, sebuah ajaran. Ya gini, Tetapi ajarannya belum sempurna. Baru kemudian 2 tahun kalau, mengajar. kalau Jadi belum misalkan, sempurna. Kalau di dalam ajaran agama Islam, Islam itu diajarkan sampai kurang lebih 40 tahun. Ya. ya, Bahkan boleh, untuk mengajarkan tentang akidah saja butuh waktu 13 tahun. Mengajarkan beribadah butuh bertahun-tahun. Mengajarkan tentang hukum-hukum butuh bertahun-tahun. Mengajarkan syariat, mengajarkan pola akhlak itu butuh berpuluh tahun. iya gini Bang. Nah, sementara Kalau, Yesus hanya mengajar 2 tahun. iya, Apa yang bisa gini. diajarkan di Kalau situ? misalkan Bang katakan bahwa hukum Kristen itu tidak sempurna karena Yesus belum selesai melakukan pekerjaannya, itu aja udah keliru gitu menurut saya. Karena apa? Karena kalau Bang pahami ajaran Yesus secara secara hukum yang dia terapkan, secara hukum moral itu, maka itu sangat sempurna. Dan tadi saya jelasin bahwa hukum yang Yesus terapkan itu tidak terikat dengan dunia. Jadi tidak mungkin ditaruh di sebuah negara. Hukum itu berlaku di sebuah negara. Ketika saya katakan bahwa hukum itu tidak terikat dengan dunia aja, otomatis kan sudah bisa memahami bahwa tidak mungkin ditaruh di sebuah negara atau di sebuah pemerintah. Hukum yang diterapkan di sebuah negara pemerintah itu hanya hukum dunia, hukum manusiawi kalau dalam pandangan Kristen atau hukum daging. Nah, jadi dan saya udah belajar tentang hukum duniawi itu, tetapi saya tidak pernah menemukan kebenaran di situ. Yang ada saya menjadi fanatik, saya mengklaim diri saya yang paling benar, sedangkan orang lain salah. Tapi kalau kita belajar hukum kasih karunia, itu hukum itu hanya satu yang benar dari antara semua hukum yang kita pelajari. Tidak ada satupun hukum yang lebih benar daripada hukum itu. Sebab hukum duniawi itu ada banyak, kita bisa melihat hukum di dalam Taurat pun ada menjelaskan tentang hukum itu. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bilang Yesus menerapkan hukum itu ketika mengutip dalil-dalil dari Alkitab, itu sebenarnya tidak sedemikian. Seperti yang tadi tidak suka Yesus menjadi raja. Sebenarnya di situ bukan Yesus, tetapi Yesus sedang memberikan perumpamaan. Perumpamaan itu adalah sebuah pengajaran. Nah, makna dari perumpamaan itu pun bukan bermaksud untuk Yesus menyuruh untuk membunuh dan segala macam, tetapi Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang dibunuh karena dia itu tidak suka bahwa dia karena kan dia itu menjadi pewaris. Nah, itu adalah sebuah cerita atau Oke, perumpamaan. baik. Pembelaan boleh saja. Iya, Tapi di maksud dalam kitabmu, itu konteksnya, ya, Bang. Itu konteksnya. saudara itu sangat jelas. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan Hmm, jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan iya, buanglah itu. Karena iya, lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu utuh masuk ke dalam iya. neraka. Jadi Yesus ini sebenarnya sudah memberikan sinyal akan Enggak, adanya enggak. hukum, Sebenarnya gini, Bang. aturan-aturan kehidupan di dalam manusia berhubungan dengan sesama manusia. Ini Enggak. jelas dalil. Nah, Kita sekarang kalau gini, Bang. misalnya Anda Kalau mengatakan Kristen itu tidak mengajarkan hukum dunia, bagaimana solusinya kalau tidak ada hukum di dunia ini misalnya? iya, Contoh, di negara kita ini tidak ada hukum. Orang bebas membunuh, orang bebas memperkosa. Lawang tidak ada hukumannya kok. iya gini, Saya Bang. memperkosa, tidak ada hukumannya kok. Lalu apa yang ditawarkan oleh agama Anda? Tampar kiri kanan, beri pipi kiri gitu. Itu salah pemahamannya.
Bukan Gini, Bang. salah pemahaman. Ini tadi saudara mengatakan Kristen tidak mengajarkan hukum dunia. Ah, Kan demikian pernyataan Anda? iya, benar. Pernyataan saya Nah, seperti sekarang bagaimana seandainya di muka bumi ini yang berlaku adalah hukum Kristen yang tidak mengenal hukum dunia? Bagaimana Anda bisa menghakimi, bisa membuat sebuah aturan ketika pola manusia hidup di dunia ini ya. bebas mencuri, bebas memperkosa, bebas narkoba, semuanya bebas karena tidak ada hukum. Apa Oke, yang ini Kristen kasih solusi? Coba. saya jelasin dan saya langsung kritik agama Islam bahwa agama Islam Iya, tidak ada kebenarannya menurut saya. iya. Hukum daging yang diterapkan di dalam Islam itu tidak benar. Tadi Bang Sul mengutip dengan jelas tentang ketika ada orang yang melihat hal cabur, maka matanya itu harus dicungkil. Ketika tangan seseorang itu mencuri, maka tangan itu harus dipenggal, dan seterusnya. Itu adalah hukum yang dijelaskan oleh Yesus. Yesus menjelaskan bahwa hukum daging itu ketika matamu menyesatkan kamu, matamu melihat orang yang cantik, terus matamu itu berpikir hal-hal yang matamu melihat dan hatimu berpikir hal-hal yang tidak baik. Seharusnya Lalu mata itu harus harus dicungkil. dicungkil. Nah, berarti itu berlaku di mana? Tunggu. Nanti di hari kebangkitan atau di dunia? Sebentar. Artinya matamu itu harus dicungkil Ya, daripada semua tubuh ini masuk ke dalam neraka. ya. Atau ketika tanganmu mencuri, maka tanganmu itu harus Dipotong. dipotong Ya. daripada seluruh tubuhmu Tangan masuk ke tidak dalam. dicungkil, dipotong. Sebentar. Tunggu, saya jelasin dulu. Nah, Ya. Terus, jadi kalau kita mau memakai hukum duniawi, maka seharusnya ada hukum di dalam Islam begini. Ketika ada orang yang melihat wanita cantik dan memikirkan hal-hal yang tidak baik, seharusnya mata kalian itu harus dicungkil. Ketika kalian memperkosa, seharusnya kemaluan kalian itu harus dipotong. Itu yang adil. Daripada kalian masuk ke dalam neraka dengan seluruh tubuh kalian. berarti hukumnya jelas kan? Ada hukum dunia kan? Artinya kan hukum dunia itu ketika diterapkan dalam Islam seperti itu, tidak ada hukumnya ketika ada orang melihat wanita cantik dan memikirkan hal campur. Kok larinya ke Islam? Tadi Anda mengatakan Kristen tidak memiliki hukum dunia. Berarti kalau kita mau pakai hukum dunia, istilahnya hukum daging yang saya nilai dalam Islam pun tidak benar. Karena dalam Islam, kenapa Anda larinya ke Islam? Ini dulu Anda katakan tadi di dalam agama Anda tidak ada hukum dunia. Terus ini apa ini Matius 5 ayat 29 sampai 30? Gini, saya jelasin gini, artinya hukum dunia itu tidak ada kebenarannya. Loh, berarti salah Yesus dong mengajarkan ini. Bukan, enggak. Kamu pahami dulu apa yang Yesus jelaskan. Bukan Yesus ajarkan. Nah ini jika yang kanan menyesatkan engkau, pengkallah dan buanglah. Terus apa yang Anda maksud bahwa hukum dunia itu tidak ada? Itu konteksnya gini, Yesus menjelaskan hukum Taurat dengan dia yang datang menggenapi itu. Dia menjelaskan hukum Taurat. Kalau kita masih mau berpegang teguh kepada hukum daging atau hukum Taurat itu, seharusnya ketika matamu menyesatkanmu, maka cungkil. Harus dicungkil. Atau seluruh tubuhmu akan masuk ke dalam neraka. Terus setelah Yesus datang, bebas itu. Mencuri nggak apa-apa. Apa bebas? Nggak seperti itu, Bang. Nah, artinya apa? Terus apa hukumannya? Setelah Yesus Anda katakan datang membebaskan kalian dari hukum ini, hukum dunia. Lalu kemudian ada yang mencuri, ada yang membunuh, ada yang menyesatkan. Apa yang Kristen kasih solusi bagi mereka ini? Pembunuh misalnya, pemerkosa, apa yang kasih solusi oleh Kristen? Oke ya Bang, jadi kalau misalkan ada orang yang masih berpegang teguh kepada hukum dunia, ketika dia mencuri tangannya itu tidak dipotong, maka dia itu harus masuk neraka. Harus, itu kewajiban. Karena ketika tanganmu berbuat salah, maka jadi tidak ada hukum dunianya. Jadi enggak. Jadi tidak ada hukum dunianya gitu. Ya, sebentar dulu. Jadi hukum dunia itu menurut Yesus tidak ada kebenarannya. Kecuali kamu tunggu dulu. Anda kan mengatakan di dalam agama Anda tidak ada hukum dunia. Jadi kalau ada yang memperkosa istrimu, memperkosa emakmu, itu tidak dihukum. Iya, oke. Nanti saya jelasin. Nanti di neraka baru dihukum. Iya, nanti saya jelasin sampai ke situ. Jadi, udah lupa lagi saya. Jadi
ketika kita memakai hukum dunia, maka kita tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jadi ketika ada orang Kristen, orang yang taat, misalkan dia adalah orang yang taat, ketika dia tidak taat, dia melakukan kejahatan, maka dia itu akan dihukum menurut hukum yang tidak benar itu, hukum duniawi itu. Paham? Hukum dia duniawi yang Anda maksud itu yang mana? Hukum misalkan di dalam sebuah negara ada hukum ketika orang yang memperkosa, maka dia akan masuk penjara. Dia enggak, kan ini loh di kitab Anda loh ini loh. Matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkel dan buanglah matamu itu. Iya, ini loh jadi perintah Yesus loh ini. Iya, bukan itu bukan pertanyaannya perintah. Mungkin ini ayat masih berlaku apa enggak gitu loh maksudnya. Enggak, itu harus pahami dulu konteksnya. Saya jelasin gini loh. Iya. Ayat itu Yesus sedang menjelaskan tentang hukum Taurat. Seharusnya kalau kita masih berpegang teguh kepada hukum Taurat atau hukum daging, maka ketika mata kita menyesatkan kita, maka kita harus mencungkil. Kalau kita masih berpegang teguh kepada hukum daging itu. Nah, itu kan di dalam Matius 5, konteksnya tentang Yesus dan hukum Taurat. Nah, ketika kita masih berpegang teguh kepada hukum Taurat. Ketika kita masih berpegang teguh kepada hukum daging atau hukum Taurat, maka ketika mata kita menyesatkan kita, seharusnya mata kita ini harus dicungkil daripada seluruh tubuh kita ini. Kalau sudah tidak lagi memegang hukum Taurat, ketika mata kita ini menyesatkan, diapain? Ya, kalau misalkan mata kita menyesatkan kita, maka kita kan tidak taat, ya kan? Nah, kalau ya itu makanya aku bilang. Jadi kalau misalnya kau punya orang tua diperkosa sama orang itu, nggak diapain pelakunya? Ya, oke, tunggu saya jelasin dulu. Nah, jadi kalau misalkan ada orang Kristen, kini kan kita berbicara tentang dua hukum moral dan hukum daging, atau hukum roh dengan hukum daging, gitu aja supaya kalian cepat paham. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak taat dengan hukum kasih karunia, maka dia itu akan nggak usah terlalu jauh. Gini, nggak usah terlalu jauh. Ini kan jelas perintahnya. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Dan itu kamu katakan, itu Yesus sedang menjelaskan tentang hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu masih berlaku, maka ini yang berlaku. Tapi karena hukum Taurat itu sudah tidak berlaku, maka tidak ada lagi hukum di dalam ajaran agama Kristen. Pertanyaan saya, ketika emakmu diperkosa, apa hukumannya terhadap pelakunya? Oke. Saya tidak katakan, iman saya tidak pernah mengatakan setelah Yesus menggenapi hukum Taurat, maka tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi peraturan. Nah, berarti hal ini berlaku dong. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan, maka penggallah dan buanglah. Berlaku atau tidak? Pahami baik-baik penjelasan saya. Enggak, saya cuma mau ini berlaku atau tidak. Iya, makanya saya bilang pahami dulu penjelasan saya. Saya sudah paham. Saya cuma mau ketegasan pernyataan Yesus dalam Matius 5, jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena itu lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Ini masih berlaku buat Kristen atau tidak? Iya, oke. Tadi kan saya jelasin bahwa Yesus sedang menjelaskan hukum Taurat. Iya, saya udah tahu. Sekarang saya tanya, hukum ini masih berlaku untuk Kristen atau tidak? Ya, oke ya. Jadi di Matius 5 itu adalah penjelasan Yesus tentang hukum Taurat. Bagaimana dia berkata? Dia menjelaskan tentang hukum Taurat, yaitu tentang yang tadi sudah kamu sebutkan. Ketika ada matamu menyesatkan kamu, maka harus dicungkil daripada seluruh tubuhmu. Makanya dia datang untuk menggenapi supaya orang manusia ini tidak dibenarkan oleh karena perbuatan, tetapi karena iman. Karena kita semua ini adalah manusia yang berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Pasti ada. Iya, di mana di terjemahan lama, di mana di perjanjian lama dikatakan semua manusia itu berdosa, di mana? Ada dalilnya enggak? Ya, kalau semua manusia berdosa kan memang ada dalilnya dalam Kejadian ketika Tuhan menghukum manusia ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Di mana? Di mana dalilnya? Kejadian 2, Kejadian 3 ada kok. Enggak, tunjukkan. Oke. Ini di mana?
Bahwa penjelasan semua manusia itu membawa dosa. Di mana? bukan tapi manusia mengalami dosa. Artinya mereka mewarisi dosa yang dilakukan oleh manusia. Iya, di mana? Di mana dalilnya bahwa manusia itu mewarisi dosa? Ya, Di oke. perjanjian Ada lama loh, saya minta. kejadian 3 ayat 3 dikatakan Ayat, ayat 3, kejadian 3 ayat 3. Tuhan berfirman ya. kepada manusia, ketika kamu memakan buah itu, maka kamu akan mati. Kematian Nah, yang terus? dialami oleh Adam bukan hanya dialami oleh Adam, tetapi juga keturunannya. Kalau misalkan dosa itu hanya untuk Adam, Loh, maka mana dalilnya? Mana? Saya minta dalil. Di kejadian 3 ayat 3 ini tidak seperti itu. Jangan kamu makan ataupun teraba buah itu, nanti kamu mati. Itu aja kok di situ. iya Terus kan? bahwa Nah, semua manusia membawa dosa, mana dalilnya? ya oke. Ketika manusia itu melanggar, maka mereka itu menjadi mengalami maut atau mati. Nah, bukan Iya. hanya mereka Terus berdua, tetapi juga terimbas kepada keturunannya. mana dalilnya? Mana dalilnya? Kan kita semua mengalami maut. Dalilnya mana yang mengatakan bahwa pada hari yang kamu makan buah itu, maka kamu dan keturunanmu secara turun-temurun akan membawa dosa waris. Mana dalilnya? Iya, oke. Kira-kira keturunannya itu mengalami maut juga nggak? Loh, Kalau misal, kalau gimana misal, ceritanya? kalau misalkan keturunannya itu juga mengalami maut, penyebabnya apa? Kan nggak mungkin gitu. Kalau misalkan ya, keturunannya itu tidak mewarisi dosa yang diwarisi oleh manusia pertama, tidak mungkin keturunannya itu juga akan mengalami maut, kan? Kalau itu yang kamu jadikan alasan, keturunannya bisa protes. Kenapa kami tidak diciptakan di Taman Eden? Nah, berarti kita memang sudah menjadi takdir bahwa kita adalah mewarisi hukum yang namanya hukum dosa waris, kan? Ya, kenapa bisa? Mana dalilnya? Kita butuh dalil. Iya, makanya tadi kan saya jelaskan gitu. Ketika Tidak satu, ada yang kamu jelaskan. Kamu menunjukkan kejadian 3 ayat 3. Allah iya, berfirman, jangan kamu makan buah, nanti kamu mati. iya, Terus, mana yang mengatakan keturunanmu akan menanggung dosamu? Mana iya. dalilnya? Bukan hanya di situ, tetapi juga Tuhan berfirman bahwa Dia akan membuat permusuhan antara Ya, antara si umat antara itu. iblis dengan manusia. Iya, memang bermusuhan antara iblis dengan manusia. Makanya manusia itu senantiasa digoda untuk tidak taat kepada Allah. Nah, kalau misalnya hukum Tuhan sudah dibatalkan karena matinya Tuhan di atas tiang salib, maka iblis akan semena-mena menggoda lagi. Karena sudah Justru tidak ada aturan. Makanya tadi saya katakan, apakah aturan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau penggala dan buanglah itu masih berlaku atau tidak? Kalau iya, tidak berlaku, berarti orang bebas melakukan apa saja. Karena sudah iya. tidak ada aturan. Sebenarnya gini ya, saya sudah jelasin bahwa orang Kristen masih terikat dengan hukum. Bukan sudah tidak terikat dengan hukum lagi. Lalu hukum apa yang mengikat orang Kristen? Hukum kasih Anda karunia. mengatakan tidak ada hukum dunia. Nah, tapi kan Sementara Yesus justru menunjukkan hukum dunia. enggak, Yesus tidak menunjukkan hukum dunia, tetapi Lah Yesus, ini, jika tanganmu kanan menyesatkan, maka penggalah. Ini hukum dunia ini. iya itu Yesus Jika menjelaskan. matamu yang sebelah yang kanan menyesatkan, cungkilah. Ini hukum dunia. Itu penjelasan tidak Terus, sesuai dengan konteks. Penjelasannya tidak sesuai kitab suci. jadi maksudnya Anda, hukum-hukum seperti ini sudah tidak berlaku bagi Kristen. Kalau tidak berlaku, tidak juga. Jadi berlaku. Berlaku bagi orang yang tidak taat. Maksudnya gimana sih? Berarti Nah, hukum ini berlaku gitu loh. iya Karena berlaku. orang yang taat Oke, tidak oke. akan menyesatkan dirinya. Maka Nah, tidak mungkin dipenggal. Yang dipenggal itu adalah yang tidak taat. Berarti berlaku hukum dunia itu menurut Kristen. hukum dunia itu masih tetap berlaku. Tunggu, sebentar. Nah, Saya terus jelasin dulu. tadi Anda mengatakan bahwa di dalam Kristen itu tidak ada hukum dunia. Saya belum selesai menjelaskan loh. Nah, sedangkan Ya, ayat saya yang juga belum selesai menjawab. sedangkan ayat yang tadi itu tentang menjungkil mata, Yesus menjelaskan tentang hukum dunia yang di mana manusia memang tidak mampu melakukan hukum dunia itu. Maka dari itu Jadi, dia
Kalau begitu dihapuskan aja ini. Bukan dihapuskan, tetapi ditambahkan. Nah, kalau tidak dihapuskan, jadi untuk apa? Jadi perhiasan aja gitu. Enggak, Pak Sul harus pahami dulu penjelasan saya. Supaya langsung... Saya sudah paham. Saya sudah paham. Anda mau menyatakan di dalam Kristen itu tidak terikat aturan-aturan. Yang Anda punya hanya ajaran kasih. Nah, pertanyaannya kemudian muncul dan membuat kepala Anda pening. Mau jawab apa? Anda ngerti. Makanya bolak-balik sana-sini. Lari ke Kejadian 3 ayat 3 nggak nyambung. Bukan nggak bisa jawab. Sekarang Anda mengatakan Matius ini tidak berlaku, tapi berlaku bagi yang tidak taat. Nah, berarti hukum dunia untuk Kristen masih ada. Aduh, gimana ya? Ya, kalau misalkan saya jelasin itu Pak Sul susah untuk mengerti gitu. Bukan susah tidak mengerti, Anda yang tidak bisa menjelaskan tapi mutar-mutar. Sekarang coba Anda simpulkan kepada saya, apakah hukum dunia berlaku bagi Kristen atau tidak? Oke, saya jelasin ya, jangan dipotong. Nah, itu dijelasin lagi. Padahal pertanyaan saya sederhana, berlaku atau tidak? Kan mau dijawab ini. Kalau misalkan saya... Pertanyaannya saya, berlaku, tidak berlaku. Itu aja kok sebenarnya. Jangan bertele-tele, jadinya nanti berasumsi kan gitu. Kalau misalkan saya jawab begitu saja nanti malah kemana-mana. Daripada Anda berada di antara berlaku dan tidak berlaku, Anda bingung sendiri. Netizen juga pada ngakak mendengarnya kan gitu. Tapi saya berusaha menjelaskan supaya kalian bisa paham. Karena saya berdiskusi bukan cuma modal pamer-pamer saja, tetapi bagaimana saya bisa membuat kalian paham. Iya, justru karena saya ingin paham, makanya saya bertanya, apakah pernyataan Yesus di dalam Matius, cungkil mata, potong tangan, itu masih berlaku bagi Kristen atau tidak? Oke, saya jawab langsung, saya jelasin, biar paham ya. Oke. Dalam Matius itu yang tadi dikutip, Yesus menjelaskan bahwa manusia itu memang tidak bisa. Kalau misalkan kita mau menerapkan hukum daging itu, maka semua manusia tidak akan pernah masuk surga. Ketika kita sudah melihat wanita cantik dan memikirkan hal-hal yang cabul saja, kita sudah tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kecuali mata kita... Kalau kita bertobat setelah itu? Jadi artinya gini, ketika ada hukum yang kita untuk untuk menjadi sok suci, itu sebenarnya membuat kita untuk masuk ke dalam neraka. Iya, kalau orang melihat sesuatu yang menajiskan manusia, itu dosa. Lalu kalau dia bertaubat gimana? Maka dari itu, kalau misalkan mau membandingkan antara hukum yang Yesus ajarkan dengan hukum duniawi, itu memang sangat berbeda. Kira-kira hukum duniawi itu berlaku nggak? Hukum duniawi sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai akhir zaman akan tetap berlaku. Jadi apa yang Anda ingin sampaikan di sini? Kan pertanyaan saya jelas. Hukum dunia dari Yesus itu masih berlaku atau tidak? Oke, jadi dengar dulu penjelasan saya, Pak. Jadi aduh, saya butuh kopi campur Masako kalau begini, Demian. Iya, oke. Jadi gini ya, kalau misalkan kita menjadikan hukum dunia itu, hukum daging itu sebagai kebenaran seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kenapa hukum ini tidak adil? Contoh, ketika ada orang non-muslim yang memerangi muslim, maka ada ajaran non-muslim, muslim untuk memerangi non-muslim itu. Tetapi tidak ada ajaran di mana Allah menerapkan kepada non-muslim itu untuk memerangi muslim ketika ada oknum muslim juga yang memerangi mereka. Kan sama sekali kan tidak ada. Nah, saya sebagai orang... Ada. Kamu ada aja. Mana. Banyak dalilnya di dalam kitabmu membunuh orang-orang yang tidak sekeyakinan. Ada. Bunuhlah pengikut agama lain. Ulangan 13:7 sampai ayat 12. Itu beda konteks. Ulangan 17 ayat 2 ayat. Kok beda konteks pula? Ini kan firman Tuhan menurut kalian. Itu mencari pembenaran namanya. Saya kan bertanya. Bukan mencari pembenaran, memperlihatkan kebenaran itu. Di dalam kitab yang Anda akui sebagai firman Tuhan, menjelaskan untuk membunuh orang yang beragama lain. Ulangan 17 ayat 12.
Jadi mau kayak mana Anda mau lari dari situ? Bahkan ada perintah membunuh kedua orang tua, membunuh anak yang memukul orang tuanya, Keluaran 21 ayat 15. Membunuh orang yang main serong, Imamat 20 ayat 20. Membunuh orang yang berzina, Imamat 21 ayat 9. Pantailah orang yang beragama lain, Keluaran 22 ayat 20. Enggak. Jadi gimana Anda mau menuntut keadilan seperti apa? Siapa yang mempersembahkan korban kepada Tuhan kecuali Yod-Heh-Vav-He, maka haruslah ia ditumpas. Keluaran 22 ayat 20. Itu ada di dalam kitab Anda. Meskipun Anda sudah katakan itu adalah perjanjian yang sudah tidak berlaku. Enggak, itu kalau bunuhlah seluruh isi kota. Bunuhlah seisi kota. Ketika ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Itu diterangkan di dalam Ulangan 13, ayat 13 sampai ayat 18. Jadi Anda mau menuntut Al-Quran, mana ayatnya di dalam Al-Quran bahwa non-Muslim juga boleh membunuh Muslim ketika Muslim diperangi? Itu pertanyaan ongol-ongol. Itu pertanyaan baga-baga, beleng-beleng namanya. Pasul. Kapan saya Gimana? Jangan tak. Ya enggak, itu tadi saya meluruskan pemahaman Anda, menginginkan adanya ayat di dalam Al-Quran, memberikan porsi terhadap non-Islam atau non-Muslim untuk menganiaya Muslim ketika ada oknum yang menganiaya non-Muslim. Nah ini ada dalil dalam kitabmu. Bunuhlah seisi kota jika ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Ulangan 13 ayat 13 sampai ayat 18. Masa ayat di dalam kitabmu Anda katakan takiyah? Iya, maksudnya penjelasan Bapak itu takiyah. Kalau Bapak baca Torah baik-baik. Takiyah pula. Tunggu saya ini bunuhlah seluruh seisi kota jika ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Imamat 13 ayat 13 sampai ayat 18. Di mana takiyahnya? Silakan Anda baca coba. Sekarang saya Anda baca. Ngerti enggak namanya takiyah? Kisahnya tentang apa? Ulangan itu kisah. Bukan masalah kisah, ini perintah. Saya kasih ayatnya. Ayat 15. Bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewan-hewannya. Ayo. Tuhan Kristen itu bukan Tuhan yang senono semena-mena melakukan menyuruh umat. Tunggu dulu. Nah, sekarang di Al-Quran ada nggak perintah membunuh senono di dalam Al-Quran? Saya jelasin dulu, saya belum selesai menjelaskan dari saya juga bisa menjelaskan dong. Kamu tidak menjelaskan, kau hanya mutar-mutar. Berasumsi ria. Justru di situ yang takiyah. Apa yang Anda ingin jelaskan? Anda mengatakan di dalam ajaran Kristen tidak ada hukum dunia. Lah dalilnya pernyataan Yesus, mata dicungkil, tangan dipotong. Apa hukum dunia apalagi yang Anda minta? Salah paham terhadap ajaran Kristen. Ya, gini loh, kalau coba benar enggak? Ini yang baru datang ini siapa? Benar enggak di dalam Kristen itu tidak ada hukum dunia? Gini Bang, saya akan coba dari tadi saya udah dengar ya kan penjelasan Abang ini. Coba Anda jelasin. Gini, seperti Yesus bilang penggala itu bukan dalam arti yang sesungguhnya Bang Zuma. Karena kalau memang dipenggal dari dulu pun udah dilakukan. Nah, saya ingin tanya, Abang Zuma tahu nggak dari dulu udah pernah dilakukan nggak ini gitu kan? Pada zaman Yesus sendiri pun itu tidak dilakukan. Berarti artinya apa? Itu kan kiasan Bang Zuma. Nah, ini kalau kita lihat perikopnya. Berarti di dalam ajaran agama Anda tidak ada hukum dunia. Gini Bang, jangan itu pertanyaannya salah. Tunggu. Gini, Anda kan mengatakan ini ada hiasan. Kiasan. Buktinya gini. Ini kan hiasan. Terus yang menjadi dasar gini lu. Apa buktinya kiasan? Saya percaya. Oke, saya ikuti irama Anda. Ini hiasan. Oke, sip. Saya ikuti iramanya. Di Kristen tidak ada hukum dunia. Ini hanya hiasan. Nah sekarang, bagaimana Kristen menjelaskan jika seorang wanita diperkosa? Apa yang Kristen lakukan? Bang, hukum tunggu, jangan berasumsi. Saya minta dalil. Saya minta dalil. Yang ada saat ini nafasnya nafas apa, Bang? Abang tahu nggak yang membuat hukum KUHP dari Belanda dan lain sebagainya itu landasannya mana dalilnya? Mana dalilnya? Di dalam kitab Anda mana dalilnya? Bahwa wanita pemerkosa itu hukumnya seperti ini. Gini, Abang kan nanya orang Kristen itu hukum apa? Ya hukum KUHP kita ikut. Kenapa? Itu kan dilandaskan dengan dasar apa? Berarti kalau tidak ada hukum KUHP itu gimana ceritanya?
Apa solusi yang Kristen berikan melalui kitabnya? Nggak bisa berandai-andai deh, buktinya sekarang ada Loh, hukum itu. bukan berandai-andai. Ini saya minta solusi dari Kristen ketika anak kamu yang perempuan diperkosa. Apa solusi dari Kristen? Menurut kitabnya. Solusinya kita lapor ke polisi, Pak. Lah, itu hukum negara yang saya minta sesuai dengan siapa? Gimana sih cerita? Saya minta dalil di dalam kitab Anda, solusinya seperti apa? Coba. Ayo. Solusinya gini, Bang. Kita kan ada, kalau Abang mau ke sana, kita ada perintah. Satu, di dalam Roma 13 katakan, taatilah pemerintah. Ya, pemerintah punya aturan, kita taati kan, Bang? Nah, berarti salah Demian mengatakan bahwa Kristen itu tidak punya hukum dunia. Hukum itu ada terbentuk dengan kebijaksanaan. Iya, saya dengar Demian, nggak apa-apa, nggak salah itu. Cuman Bang Zuma aja yang ngotot ke arah yang sana gitu. Kalau mau menjelaskan, tadi katanya Kristen tidak punya hukum dunia, iya kan? Ya, tadi dia katakan di Kristen tidak ada. Tidak ada di dalam Kristen itu. Katanya di Kristen tidak ada hukum dunia. Loh, faktanya larinya ke mana? Pemerintah. Hak asasi manusia itu nafasnya dari mana? Tentu dari orang-orang Kristen, Bang. Kalau Abang tahu HAM itu kan dulunya. Ya, di mana dalilnya tentang hak asasi manusia di kitab Anda? Coba. Ya, Abang tahu lah. HAM di dunia kan banyak, Bang. Di Alkitab. Iya, dalilnya mana? Kalau cuma mengklaim seperti itu mana? Mana dalil HAM? Oke, gini. Kalau mau buka hukum ya, tapi kan panjang sekali, Bang. Abang mau yang mana? Contoh spesifiknya mau yang mana? Ya, satu ayat aja, nggak usah lebay. Satu ayat aja, nggak usah lebay. Gini aja. Satu ayat saya minta. Oke, boleh. Saya mau nyambungin tentang Abang tadi di Ulangan 13 ayat 13 ya, Bang. Sekalian aja ya, Bang ya. Biar pendengar. Ya, nggak usah lebay, tunjukkan aja. Di mana di dalam kitab Anda itu dikatakan tentang HAM. Share screen ya, sebentar ya Bang ya. Nah, ini kan tadi Abang bilang jika ada satu orang yang tidak menyembah Tuhan ya, dalam Ulangan 13 ayat 13. Padahal sebenarnya isi Ulangan 13 ayat 13 itu ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota. Ya, kota mereka dan berkata, mari kita berbakti kepada ilah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksanya, memelidiki, menanyakan baik-baik. Jikalau benar dan sudah pasti, dan titik-titik, bunuhlah. Benar nggak Bang? Begitu ya? Jadi tentang penyesatan kan yang Mbah? Ini penyesatan. Barang siapa yang menyesatkan itu yang dibunuh. Ya Bang, kalau orang per orang yang melakukan itu, ya tentu ada hukumnya juga Bang. Nah, ini berhubungan dengan penyesatan, sejalan dengan yang tadi penggalah. Baca ayat 15-nya. Iya, 15-nya baca dong. Betul. Ini baca. Apa baca ayat 15-nya? Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya. Gimana tuh? Itu terjadi penyesatan kan, Bang? Oke. Nah, kita lihat Iya. Iya, saya berarti Enggak, dengar dulu. Penjelasannya nyambung ke Yohanes ke Matius tadi. Tunggu dulu, sabar ya. Ini kan tentang penyesatan ya, Bang ya. Kita sambungin ya, Bang, dengan tadi yang Matius ya, Bang. Tidak, itu tadi dia minta kenapa di dalam Al-Qur'an tidak ada dalil. Tidak ada dalil dalam Al-Qur'an non-muslim boleh menyerang muslim. Ayo. Nah, saya jawab dalilnya di kitabmu malah adalah perintah membunuh seisi kota kalau ada terdapat satu orang yang menyesatkan, kan gitu. Ya, dan menyesatkan. Nah, ini Bang, penyesatan ini kan nyambung Bang yang saya sampaikan ini, ya kan, dan jika matamu menyesatkan engkau, jadi penyesatan itu sangat berat hukumannya Bang, makanya Yesus umpamakan tadi. Beda, kamu hanya cocokologi kitabnya orang Yahudi, jaraknya itu ribuan tahun loh. Antara kitabnya Yahudi dengan kitab buatan Yunani itu 1800 tahun lebih. Jadi jangan. Saya lihat dulu Bang Zuma yang baik. Iya, saya lihat, bahkan saya hafal dalilnya. Menyesatkan orang. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, Tuhan Yesus bilang ya, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada leher, ya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya, gitu loh Bang. Jadi
kalau abang atau siapapun menyesatkan salah seorang yang udah percaya pada Tuhan Yesus, ya nanti hukumannya ada, Bang Suma. Ya, makanya ini sejalan dengan tadi itu, penyesatan itu nilainya sangat-sangat besar, Bang Suma, dan tidak ditolerir gitu loh. Ini berarti kan ada hukum dunia. Berarti ada hukum dunia di Kristen, berarti ada hukum dunia. Hukum dunia yang Bang gitu maksud Demian, dengarkan tuh. Enggak, bukan. Hukum dunia yang dimaksud itu apa, Bang? Kita kan ada hukum positif. Nah, ya kan? Ini hukum dunia. Negara. Ini apa dipikir ini bukan hukum dunia ini yang tertera dalam kitab Anda nih? Apa Anda pikir ini di neraka kejadiannya yang diceritakan Yesus dalam cerita Lukas ini, Markus? Kurang tepat, Bang Zuma. Kurang tepat istilahnya, bukan hukum dunia maksudnya. Anda tidak bisa ya menggurui saya. Itu pemahaman saya terhadap kitab Anda, karena itu berdasar terhadap apa yang dinyatakan oleh Demian. Di Kristen tidak ada hukum dunia, kata dia. Yang ada hanya hukum moral. Lah ini apa di kitab Anda? Ini apa yang Anda bacakan tadi nih? Ini yang Anda bacakan ini apa tadi barusan? Orang itu diikat, baru ditenggelamkan di laut. Itu hukum di neraka atau di dunia? Ini Bang ya, kalau disebut hukum dunia di kita itu terminologinya bukan itu, Bang. Jadi hukum dunia ini gini. Kalau hukum dunia yang disebut ya adalah misalnya harta tahta wanita, itu misalnya itu hukum dunia gitu kan, orang mengejar lebay lagi. Ini dalilnya ada di kitab ente loh. Hukum dunia itu maksudnya dengar hukum dunia itu maksudnya ketika melakukan kesalahan dihukum di dunia, itu maksudnya. Jadi jangan terlalu lebay mendefinisikan pernyataan Demian. Bukan, kita memang. Nah sekarang saya tanya, orang yang menyesatkan, barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan lehernya lalu ia ditenggelamkan ke laut. Itu kapan kejadiannya? Di dunia atau nanti di neraka? Ya lebih baik kan, Bang. Udah ada dijalankan seperti itu, Bang. Ya, makanya aku aja berarti ada hukum seperti itu. Nah gini Bang. Kalau kita di ada dunia hukum. ini, terminologi di Kristen itu, kalau bilang dunia itu sistem duniawi, Bang. Bukan berarti tentang hukum duniawi yang hukum negara itu. Duniawi lah, beda. Memang kalau di, jadi gini, misalnya saya akan buka Yakobus 4 ayat 4 supaya kita lihat ya. Karena teman-teman udah ngomong terminologi yang di Kristen ini kan. Ini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi memang Demian nggak salah. Kalau Bang ini ayat parah loh. Apa gimana maksudnya nggak salah? Artinya kalau ada orang yang mencuri itu dibiarin aja gitu? Bukan, dibiarin aja. Itu kalau disebut hukum duniawi itu maksudnya yang berasaskan kedagingan tadi yang Damian sebutkan. Gitu Bang maksudnya. Nah, ini kan berasaskan kedagingan. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggal, itu kedagingan atau bukan? Atau jangan-jangan Anda ingin mengatakan bahwa itu tangan rohani? Saya tanya ke Abang, di zaman Yesus sudah dilakukan nggak itu waktu Yesus hidup? Ada nggak orang yang berdosa tangan? Mau dilakukan ataupun tidak dilakukan? Bagaimana caranya? Tidak ada. Sementara Yesus mengajarkan hukum rajam. Coba. Bukan, buktinya Yesus waktu ada orang yang kedapatan bersundal disuruh dilempari, Yesus bilang apa? Iya, karena Yesus juga tidak melempari, karena Yesus juga melakukan dosa. Barang siapa yang tidak melakukan dosa di antara kalian, kamu silakan melempari lebih dulu. Hukum Yahudi itu tidak sekonyong-konyong, begitu ada laporan harus diselidiki dulu. Siapa saksinya, siapa yang melihat. Bukan. Ya, siapa saksinya kan tadi dijelasin di situ. Bukan. Dalam kasus ini udah jelas-jelas perempuan itu berdosa. Makanya ketika Yesus sampaikan jangan berbuat dosa lagi ya. Itu kan. Berarti benar berbuat dosa dia, Bang Suma. Jadi Anda tidak percaya adanya hukum rajam bagi Yahudi pada masa lampau? Makanya Bang Zuma yang baik. Makanya kan apa? Yesus datang ini. Gini Bang Zuma. Kalau Abang lihat. Makanya enggak, saya tanya. Hukum rajam itu berlaku nggak bagi Yahudi? Hukum rajam itu dalam keagamaan mereka berlaku, betul? Nah, itu dia makanya. Nah, Yesus itu taat hukum Taurat atau tidak? Saya tanya dulu, Yesus itu hukum Tauratnya taat atau tidak? Iya taat, katakan taat. Nah, itu dia. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Anda bukan pengikut Yesus berarti. Karena Yesus itu taat hukum Taurat. Kita buka aja. Anda mengatakan Yesus taat hukum Taurat. Sementara Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengar perkataanku dan mengikuti aku. Dia ikut Taurat, dia taat Taurat. Nah, Anda tidak ikut Taurat.
Mana ceritanya? Gini bang. Hukum Taurat itu kan sudah disempurnakan Bang Zuma. Gini Bang Zuma. Sempurnakan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Oleh Kristen. Bukan Tuhan Yesus. Begini Bang Zuma, lihat ya, kita buka Matius 5 lah. Enggak, kita lihat. Ini Bang Zuma. Ini nih Bang Zuma. Nih, saya share screen nih. Biarkan, nih. Ya. Ini nih Bang Zuma ya. Saya akan buka ya. Disempurnakan gimana? Ini Bang Zuma. Coba. Nih, ini baca nggak di share screen saya? Ya, mana? Kayak gini ya. Yesus katakan gini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, ya kan? Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum, ya kan? Itu kan di dalam perintah hukum Taurat kan? Nah, lalu Yesus menyempurnakannya begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, ini apa maksudnya, Bang? Ini penyempurnaan, Bang Zuma. Jadi standar yang diminta, bukan nggak nyambung. Begini, dengar dulu. Nyambung. Standar. Itu ayat 21-nya apa? Gimana? Ayat 1-nya apa? Dia kan dikatakan di ayat 21-nya, siapa yang membunuh harus dihukum. Betul. Terus kapan hukuman itu dihilangkan oleh Yesus? Bukan dihilangkan, Abang, disempurnakan, Bang Zuma. Ya, kalau disempurnakan, yang tadinya dihukum mati disempurnakan menjadi digelitik gitu. Bukan, gini Bang Zuma. Jadi, awalnya tuntutan hukum Taurat itu hanya sebatas seperti tadi Abang bilang itu. Kalau ada yang nakal, ada yang jahat langsung dibunuh kan begitu. Nah, Yesus datang, yang tadi Abang bilang, ketika Yesus tidak melempari perempuan itu kenapa? Ya kan? Karena Bang Zuma bilang Yesus berdosa, jadi tidak melempari. Bukan begitu Bang Zuma. Tetapi Yesus ingin menyempurnakan hukum Taurat itu. Itu ada pengampunan jadi, Bang Zuma. Ketika hukum Taurat itu diajarkan oleh Yesus untuk ditaati, kok Kristen tiba-tiba muncul untuk menghilangkan hukum Taurat itu kenapa? Bukan menghilangkan, disempurnakan Bang Zuma. Bagaimana Anda mengatakan disempurnakan babi haram menjadi halal? Nih, disempurnakannya gini aja dulu Bang Zuma, lihat ya. Nih, ini nih disempurnakannya nih. Kayaknya enggak ngerti kata sempurna ini. Mungkin dengar nih Bang Zuma. Bang Zul, nanti boleh saya tanggapi Pak Yose enggak sebentar? Boleh Bu Rifa. Boleh. Nih, penyempurnanya Bang Zuma gini nih, dengar nih, ya kan? Matius 5 ayat 43, kamu telah mendengar firman, itu dalam hukum Taurat ya, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Lalu Yesus sempurnakan. Tetapi berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ya kan? Gitu. Nah, ayat 46. Itu sebentar Bro Yose, saya luruskan dulu. Iya. Itu kalau disempurnakan itu yang lama masih berlaku atau tidak berlaku lagi kalau disempurnakan? Ya, tidak lah Bang, udah disempurnakan, udah lebih baik Bang. Gimana? Itu bukan disempurnakan. Itu namanya dihilangkan. Itu namanya dieliminasi Bro, bukan disempurnakan. Ya disempurnakan kan awalnya kan kasihilah sesamamu doang, benci musuhmu. Kalau sekarang musuhmu dikasihi, ya itu kan penyempurnaan Bang. Kalau zaman dulu itu nggak bisa dilakukan untuk bukan gini, Bang Andi. Yang namanya disempurnakan itu zaman dulu itu. Kesalahannya banyak. Ya, Bang Andi. Zaman dulu itu belum bisa dilakukan hukum seperti ini, terlalu tinggi standarnya, Bang. Ya kan? Ini terlalu tinggi standarnya untuk mengasihi musuh. Karena di zaman dulu ya masih hukumnya memang setiap orang masih ingin membuat aturan masing-masing kan. Setiap kerajaan mempunyai dewanya masing-masing dan lain sebagainya, nggak mau harus ada hukum yang keras seperti itu. Tetapi itu kan dalam perjanjian lama. Makanya Yesus simpulkan aja kejadian tadi ya telah disempurnakan. Kira-kira solusinya apa sekarang? Kejadian tadi itu loh, membunuh, memperkosa, potong tangan dan seterusnya. Nah, kira-kira solusinya apa sekarang kalau disempurnakan? Itu kan udah ada aturan 1, tadi 2, saya 3, bilang. 4, 5, silakan. Kan udah ada hukum yang mengatur sekarang, Bang. Tadi kalau saya bilang, hukum yang sekarang yang ada yang berlaku itu tentu nafasnya adalah dari hukum-hukum kasih itu, Bang. Karena kan waktu membuat hak asasi manusia dan lain sebagainya, hukum keadilan itu kan ada keadilan, ya kan? Tapi kan kita ingin berbicara yang lebih tinggi dari keadilan, bukan hanya hukum itu orang bersalah dihukum, tapi Yesus contohkan mengampuni, mengasihi musuh seperti itu. Oke, baik, paham. Silakan Pak Joma. Kesimpulannya semua ini ayat penyempurnaan. tadi, Pak Joma. Sebentar. Jadi kesimpulan dari hukum tadi, Pak Joma, disempurnakan dengan hukum kasih. Betul. Dari tadi, lanjut Pak Joma. Enggak, itu hanya tipuan belaka itu.
Intinya, Bang Zuma. Nah sekarang saya tanya, hukum Taurat itu diperuntukkan untuk siapa sebenarnya? Untuk orang Israel, Bang Zuma. Nah, terus kenapa kalian yang dibebaskan dari hukum Taurat? Apa nyambungnya? Gak nyambung. Loh, dengan matinya Yesus kalian dibebaskan dari hukum Taurat atau tidak? Emang selama ini orang kita ada ikut hukum Taurat kan enggak? Kita hidup tahun sekarang loh. Ya, justru karena itulah. Justru karena itu kalian siapa? Kok merasa Bang Zuma kan nggak tahu timelinenya. Kita hidup sekarang zaman kapan? Yesus mati. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus datang mati di atas tiang salib untuk membebaskan kalian yang bukan Bani Israel dari hukum Taurat? Kenapa? Apa nyambungnya? Nyambungnya gini Bang Zuma, ya kalau hukum Taurat itu kan, itu saya bilang itu fase 1 Bang Zuma. Ya kan, fase 1 itu apa? Karena Tuhan hadir tentu kan tujuan akhirnya adalah Yesus hadir di situ kan, tahun 2000 itu kan, 2000 tahun lalu. Nah, tapi sebelum Yesus hadir itu terus harus ada hukum pengantarnya dulu Bang Zuma. Ya kan? Pengantar dalam perjanjian lama ini yang akan disempurnakan oleh Yesus. Saya tanya, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini apa hubungannya? Kenapa kalian yang dibebaskan dari hukum Taurat? Sementara kalian bukan Bani Israel. Bukan kami saja, seluruh manusia. Bukan kan sudah. Kenapa bisa seluruh manusia sementara hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel? Saya udah bilang tadi hukum Taurat itu kan pengantar Bang Zuma. Pengantar, ngerti? Pengantar gimana? Ya pengantar gimana cerita? Gini, Tuhan hadir. Sebentar. Saya luruskan lagi. Ya, gimana? Ini saya luruskan dulu. Bro Jose nggak terlibat, nggak ada urusan dengan hukum Taurat. Tapi Yesus datang dengan surat Paulus membebaskan Anda dengan hukum Taurat. Anda nggak ngapa-ngapain terus dibebasin, apa urusannya gitu loh. Nah, gini bang. Tuhan, yang namanya Tuhan itu apakah hanya menjalin perjanjian itu hanya dengan satu suku bangsa yang kecil itu doang? Tidak kan? Dengan seluruh umat manusia kan pada akhirnya kan. Hukum Taurat. Dengar dulu. Saya ingin jelaskan. Pada akhirnya kan Tuhan itu harus menjalin perjanjian dengan seluruh umat manusia. Nah, dimulai dulu dengan umat yang kecil, umat Israel situ. Nah, pola-polanya seperti apa? Itu loh Bang. Jadi sebelum perjanjian yang menyeluruh ada sejenis pengantar permulaan. Gitu. Di mana di dalam kitab Mazmur, di mana di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa hukum Taurat itu kutukan, di mana? Di mana? Makanya tadi kan Yesus bilang, ini kalau Bang Zuma perhatikan perkataannya saya tanya, sebelum Yesus itu buatan kalian, sekarang Mazmur dan Taurat di mana dikatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daud itu adalah kutukan bagi manusia. Di mana? Kita bilang kutukan Bang Zuma, pengantar. Di dalam kitab Anda jelas kok, Galatia 3 ayat 10, gimana sih? Karena semua orang yang hidup di dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Dibuka itunya share-nya Bang Handi, coba Bang Handi biar. Ya, silakan dibuka ya Bang. Buka aja, biar sama-sama lihat. Yang mana? Karena kan Bang Zuma kan Demian begini analogi. Ulangan Galatia 3 ayat 10 kitabnya orang Kristen. Saya jelasin dulu. Bang Sul bilang itu hukum Taurat itu bukan diturunkan, hukum itu bukan hukum terkutuk, tetapi hukum itu benar ketika kamu menjalankannya dengan sempurna. Tetapi kalau kamu melanggar satu saja, maka kamu menjadi terkutuk. Apalagi membatalkan semuanya. Tunggu sebentar dulu. Ketika kamu mengikuti hukum ini dan kamu melanggar satu saja, maka kamu terkutuk. Nah, Yesus datang karena memang tidak ada satu pun untuk membebaskan kalian untuk melakukan dosa. Ini kan tadi minta dalil ini, karena saya sudah tunjukin nih dalil yang tadi kamu minta. Sebentar, saya kasih analogi dulu. Demian gini Bang, analoginya gini Bang Handi. Sebentar Bang. Demian yang dihukum. Demian yang hukum Tuhan kok dibilang hukum kutukan gimana sih? Gini biar paham ya. Terus sebentar itu hukum kutukan. Sebentar dulu satu detik. Demian yang dihukum mati. Terus kemudian Bro Jose yang dibebaskan. Kan nggak nyambung. Bukan gitu, analoginya bukan gitu, Bang. Bukan gitu. Sudah dijelasin sama Bang Jose tadi itu. Cuman kalian aja yang tidak bisa paham.
Makanya gini, pahami dulu Bang, bahwa Tuhan itu ingin saya cuma minta dalil